Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Nurdua Rahmalia, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan NIM 2052311129. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Ekonomi Makro yang bertema inflasi dan pengangguran. Video ini dibuat guna memenuhi tugas individu dari mata kuliah Ekonomi Makro. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Inflasi juga didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum. Kecenderungan yang dimaksud bukan terjadi sesaat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah, karena ia adalah sukar untuk dicapai. Yang paling penting adalah untuk diusahakan agar menjaga tingkat inflasi tetap rendah. Selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. A. Menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama inflasi merayap atau rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah, yaitu besarnya antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Yang terakhir adalah inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit di atas 100% per tahun. B. Berdasarkan sebabnya. Ada dua, yaitu demand pull inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang sangat tinggi di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan. Bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Yang kedua, cost push inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi, atau naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, kenaikan harga bahan baku industri, dan adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya. Akibatnya adalah naiknya biaya produksi. Yang C. Berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Dapatlah diketahui bahwa harga-harga dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut, maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal. D. Menurut besarnya. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu di bawah 10%. Yang kedua, inflasi sedang, antara 10-30%. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu 30-100%. Yang keempat, hiperinflasi, yaitu di atas 100%. Dampak inflasi. Yang pertama adalah dampak negatif. 1. Bila harga secara umum menaik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan dengan normal. Karena di satu sisi, masyarakat yang berlebihan uang akan memborong, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang. Akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. 2. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang, sehingga banyak bank diurus. Akibatnya bank kekurangan dana, berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. 4. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata, yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan. Selanjutnya yaitu dampak positif. 1. Masyarakat akan selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtivisme dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menimbulkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.
Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Pengangguran adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena bagaimanapun baik dan hebatnya kemampuan suatu negara dalam menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Pengangguran selalu menjadi masalah, bukan saja karena pengangguran itu berarti pemborosan dana, akan tetapi juga memberikan dampak sosial yang tidak baik, misalkan akan semakin meningkatkan tingkat kriminal dan pelanggaran moral. Akan tetapi di sisi lain, pengangguran atau menganggur umumnya dilakukan dengan sukarela, baik karena memilih pekerjaan, menganggur pekerjaan yang sesuai, keluar dari pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan baru karena alasan jenuh, bosan, atau tidak cocok dengan pekerjaan dan perusahaan, dan berbagai macam alasan lainnya. Akibat dari pengangguran bagi perekonomian di Indonesia: yang pertama, penurunan pendapatan per kapita; yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak; yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya yaitu akibat dari pengangguran. Yang pertama yaitu bagi perekonomian di Indonesia: 1. Penurunan pendapatan per kapita; 2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak; ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya bagi masyarakat: yang pertama, menjadi beban psikologis dan psikis; kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja; yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Pertama, bisa membuka lowongan pekerjaan; yang kedua, memperbaiki kondisi ekonomi makro; yang ketiga, melakukan program pelatihan dan pendidikan; yang keempat, menyediakan informasi lowongan pekerjaan; yang kelima, pemberian subsidi ke tenaga kerjaan; yang keenam, menempatkan pencari kerja dengan tepat. Hubungan inflasi dengan pengangguran. Dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoritis para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan, bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaganya, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga tersebut dengan menambah produksinya, yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru, dan ini tentunya memerlukan tenaga baru sampai pada tingkat full employment. Sampai begitu jauh, agaknya inflasi yang tinggi banyak memberikan dampak yang negatif daripada positif bagi suatu bangsa dalam perekonomiannya. Alasannya karena banyak negara yang mengelola ekonominya tidak efisien, hambatan investasi, dan masih tergantung sangat besar, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada bahan baku impor. Kenyataannya, inflasi yang relatif tinggi membuat masyarakat hidup berhemat, banyak PHK, dan penurunan jumlah produksi sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar, dan ini justru akan menjadi inflasi yang sudah tinggi akan menjadi lebih tinggi. Sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.